Suhu di kota Bandung mengalami peningkatan selama bulan September. Tingginya suhu ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan seperti dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut hingga heat stroke atau sengatan panas yang dapat menyebabkan kematian. Hari ini, 5 Oktober 2023, jam 11.30, suhu di kota Bandung 31,3 derajat Celcius. Selama bulan September ini, BMKG mencatat suhu harian maksimum di kota Bandung mencapai 32,6 derajat Celcius dari suhu normal 29,5 derajat Celcius. Bahkan nih, tanggal 12 September kemarin, BMKG mencatat suhu di kota Bandung mencapai 34,0 derajat Celcius. Pantas aja ya, akhir-akhir ini kerasa panas dan gerah. Peningkatan suhu di kota Bandung selama 2 bulan terakhir ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya fenomena iklim El Nino, di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah. Hal ini membuat musim kemarau berpeluang lebih lama dan lebih kering dari biasanya. Faktor lainnya adalah tutupan awan yang minim. Di Bandung hanya pada kisaran 4/8 atau 3/8 di siang hari. Maksimumnya itu di 4/8. Artinya sangat sedikit tutupan awannya sehingga tadi matahari itu sinar matahari maksimum terserap ke bumi. Jadi di siang harinya sangat panas, tetapi di paginya itu cenderung dingin. Masyarakat pun merasakan kenaikan suhu yang terjadi. Bahkan sebagian masyarakat mengkhawatirkan risiko kesehatan yang akan timbul akibat suhu yang tinggi. Cepet haus, cepet lelah, pokoknya bibir kering, terus kulit cepet kering, udah pakai lotion dari pagi juga. Apalagi di cuaca panas banget. Ya ini kadang radang tenggorokan sering, terus leher cepat keringatan, tubuh keringatan. Rasa kebakar gitu. Ya betul, itu terasa panas. Ya, sebagai penawarnya paling larinya ke minum es, tapi ya dampaknya harus terus-terusan. Sampai dehidrasi juga, sampai kulit tuh kering-kering kayak gitu. Nggak kayak Bandung biasanya lah gitu. Kayak biasanya Bandung sejuk atau apa, sekarang agak panas gitu. Menurut dokter spesialis penyakit dalam Ilham Nugroho, cuaca panas dapat menimbulkan sejumlah risiko penyakit seperti dehidrasi, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, DBD hingga heat stroke atau sengatan panas. Heat stroke merupakan sebuah kondisi kegawat daruratan yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang cepat hingga mencapai 40 derajat Celcius. Hal ini dapat terjadi karena terkena paparan suhu panas dari lingkungan di luar batas toleransi tubuh. Tadi ada 3 tahapan, jadi tahap paling rendahnya heat cramp, heat exhaustion, baru sama heat stroke. Heat cramp itu ketika awal udah mulai kram otot ya, kelelahan, kram otot, tapi masih bisa berkeringat ya. Heat exhaustion itu udah mulai tanda-tanda kompensasi tubuh mulai terjadi, dekompensasi tubuh mulai terjadi. Jadi tekanan darahnya malah rendah, udah mulai kelelahan, capek, bahkan udah bisa jatuh ke fainting, udah bisa sinkop pingsan gitu ya. Namun masih masih bisa mempertahankan kesadaran biasanya. Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi, tekanan darah bisa naik, denyut nadi bisa meningkat, bisa sesak nafas, temperaturnya naik drastis, yaitu kalau tidak diselamatkan bisa bisa sampai jatuh kepada kematian pasien orang dengan heat stroke ya. Masyarakat perlu mewaspadai tanda dan denyut jantung dan nadi cepat. Pasalnya, heat stroke dapat merusak organ vital dan menyebabkan kematian. Kalau stroke biasanya hitungan jam, ya dia sudah tiba-tiba demam tinggi tanpa ada penyakit apapun. Nah kondisi begitu langsung pasiennya orang tersebut kalau kita menemukan di jalan misalnya di tempat yang teduh, pindahkan tempat yang teduh, kemudian posisikan kaki lebih tinggi daripada badan ya, jadi dinaikkan kakinya supaya peredaran darah ke organ vital terutama jantung bisa kita selamatkan dulu yang di organ vital gitu, jadi mengalir ke sana. Yang kedua, pakaikan selimut basah, ambil selimut, basahin air, selimut basah. Kemudian secepat mungkin kalau bisa masih memungkinkan suruh minum air es. Ilham menambahkan, guna meminimalisasi risiko kesehatan yang timbul akibat peningkatan suhu, masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi buah dan sayur, menghindari paparan sinar matahari langsung dengan menggunakan payung dan mengatur waktu untuk beraktivitas di luar ruangan, serta meningkatkan frekuensi minum air putih setiap 2 jam sekali sebanyak 200 hingga 300 ml. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.